Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan panutan umat Islam yang memiliki akhlakul karimah. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah singkat dengan judul menemukan jati diri di bulan Ramadan. Jati diri adalah kata yang sering kita dengar. Bahkan kita sering menggunakannya. Nah, persoalannya, apakah kita telah memahami konsep jati diri yang sesungguhnya? Seringkali orang mendefinisikan jati diri adalah jawaban dari 3 pertanyaan, yaitu siapakah aku, dari mana aku, dan aku mau kemana. Ya, pertanyaan ini memerlukan pemikiran mendalam untuk mengetahui jawaban yang benar. Tidak sedikit orang masih bingung, galau, dan akhirnya melupakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang penting ya jalani saja hidup. Siapa sih aku? Aku atau kita semua adalah manusia, makhluk Allah yang terbuat dari tanah dan diberikan ruh oleh Allah. Kemudian kita dilengkapi dengan potensi hati, akal, dan juga jasad. Hati dan juga akal adalah potensi yang menyebabkan manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ada 2 tujuan penciptaan manusia yang saling terkait, yaitu yang pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai hamba Allah. Tidak ada tujuan lain. Semua aktivitas, semuanya harus dalam rangka kedua peran tersebut, yaitu sebagai khalifah dan juga hamba Allah. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan juga tertuang dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Masya Allah, selama kita memanfaatkan semua potensi yang kita miliki, maka kedua tugas ini akan terlaksana dengan baik. Lantas, masihkah kita meributkan tentang konsep jati diri? Ya, kita perlu memahami siapa diri kita. Jika tidak, untuk apa kita hidup? Hidup kita akan tanpa arah, tanpa makna, dan juga tanpa arti. Pada bulan Ramadan inilah kita perlu bermuhasabah, merenungkan dan memahami jati diri kita. Lalu kenapa sih mesti di bulan Ramadan? Sebagaimana Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para nabi di antara sekian banyak manusia. Dan Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari lain dalam satu pekan. Begitu pula lah Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu, khususnya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal ini berdasarkan dengan dalil dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum shiyam. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Begitu istimewanya bulan ini, bahkan hanya dengan menantikannya saja sudah bernilai ganjaran terbebas dari api neraka. An-Nasai meriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Masya Allah, sahabat Siman,
Mudah-mudahan setelah kita memahami siapa kita, mengapa kita ada dan mau kemana kita, pikiran kita tidak galau lagi karena bingung tentang konsep diri. Kini sudah jelas apa yang perlu kita jalani dan konsekuensinya ke depan. Bahwa kita adalah seorang khalifah dan juga hamba. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi khalifah dan juga pemimpin. Khususnya memimpin diri kita sendiri dan hamba Allah yang melaksanakan ibadah dalam ketakwaan dan juga kebaikan. Seperti halnya kita sholat wajib di awal waktu, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah dan juga melaksanakan ibadah lain. Tujuan sebagai khalifah dan juga pemimpin ini sesuai dengan visi dari Kardan Hasanah, yaitu terwujudnya kader pemimpin Islami yang berakhlak mulia dan berkeahlian yang menguasai iptek, peduli, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita ketahui bersama sahabat iman, untuk mencapai tingkat kualitas yang mulia atau takwa, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun ia perlu proses. Nah, pada bulan Ramadan inilah waktu yang sangat tepat untuk kita berproses dengan keimanan, sehingga mampu memberikan output yang baik dan juga mulia. Tunjukkanlah jati diri kita pada bulan Ramadan ini, menjadi khalifah dan juga hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah. Cukuplah rasanya 30 hari menjadi proses perbaikan diri, pembiasaan diri untuk membentuk konsep jati diri yang lebih baik, menjadi suci kembali di bulan yang kita. Jangan sampai puasa yang kita lakukan selama 30 hari hanya sebagai penahan lapar dan juga haus saja, tidak memberikan nilai ibadah di sisi Allah. Temukanlah jati diri kita, bahwa kita melaksanakan semuanya berdasarkan iman dan takwa kepada Allah dengan nilai mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman, terlepas apakah nanti kita sudah menemukan atau belum, maka pertimbangkanlah lagi. Apakah konsep jati diri kita sudah betul atau tidak? Jika salah, maka perbaikilah. Jika sudah benar, maka istiqomah. Sebab semua tindakan kita akan berdasarkan pada jati diri kita masing-masing. Bismillah, insya Allah bisa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga khilafan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadah berkualitas, belajar tuntas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.